Itu yang pertama, bahwa apakah darah itu indikator untuk penyakit, itu sebetulnya ide sejak lama, ide sejak lama ya. Ide sejak lama. Jadi yang namanya Hippocrates itu yang pertama, Hippocrates. Hippocrates itu orang yang namanya terkenal itu di dunia kedokteran. Kalau apa dokter disumpah-sumpahi gitu ya, jancuk kon gitu disumpah-sumpahi. Kalau dokter disumpah-sumpahi itu, sumpah dokter itu berdasarkan adalah sumpah Hippocrates. Sumpah dokter itu adalah janji dokter itu waktu lulus itu sumpah Hippocrates. Hippocrates Oath. Itu terkenal lah itu Hippocrates itu. Dia meletakkan dasar-dasar kedokteran modern. Istilahnya bahwa yang namanya kalau orang sakit itu yang sakit dia badannya, bukan karena ada jin penunggu pohon cipluan apa-apa gitu. Enggak gitu. Pokoknya kalau orang sakit itu yang sakit ya badannya orang itu. Jadi setiap sakit itu ada yang enggak beres dengan badannya orang itu. Itu Hippocrates itu meletakkan dasar-dasar kedokteran modern gitu ya. Jadi Hippocrates itu adalah termasuk orang yang pertama kalau kita sakit itu bukan karena gendruwo nang apa jenenge nang wit apa jenenge simbukan iku ngamuk apa-apa bukan gitu ya, bukan. Jadi kalau seseorang itu sakit itu ada sesuatu yang tidak beres dalam tubuhnya gitu. Tapi itu Hippocrates itu hidupnya itu ya sebelum Masehi gitu ya. Itu tapi dia pikirannya modern gitu ya. Bahwa itu hanya saja yang namanya apa namanya apa namanya waktu itu ya waktu itu yang waktu zamannya Hippocrates itu ya kemampuan atau pengetahuan apa namanya pengetahuan manusia mengenai tubuhnya atau bahkan biologi ya tidak seperti sekarang gitu ya, tidak seperti sekarang. Kenapa gitu ya, kalau sekarang kita mengatakan ya uh, sekarang kita tahu ada pembuluh darah gitu ya, ada darah gitu. Hippocrates belum tahu itu. Hippocrates itu tidak tahu gitu. Nah Hippocrates ngarang gitu, podo ya. Jadi Hippocrates itu apa namanya lepas dari satu keyakinan, menciptakan keyakinan baru gitu. Keyakinan itu. Jadi kedokteran itu pada awalnya emang keyakinan. Ratusan tahun kedokteran itu ratusan tahun itu berpegang pada keyakinan itu. Berarti pada atas dasar keyakinan. Keyakinan siapa? Keyakinannya dokter gitu ya. Nah, baru terakhir setelah ilmu berkembang, ilmu kedokteran itu harus berdasarkan bukti, evidence based, berdasarkan bukti gitu. Tapi sampai sekarang ini dokter-dokter Indonesia itu ya tetap ya keyakinan yang dipegang gitu ya. Ini berkat rahmat bola sopo gitu ya, itu tetap itu dipegang ya. Karena ya wajar itu ya, lumrah kalau dokter itu tidak bisa melepaskan keyakinan karena kedokteran itu berakar pada keyakinan. Kembali ke yang namanya Hippocrates tadi. Hippocrates itu eh, tidak lagi dia itu berpegang pada kalau ada orang sakit itu karena gendruwo marah lah, karena setan yang ada masuk dalam tubuhnya lah gitu. Enggak itu. Hippocrates itu uh, Hippocrates itu kalau nggak salah ya, kok cek kan 460 sampai 370 sebelum Masehi hidupnya itu ya. Kalau nggak salah ya, coba hidup dia itu lahir 460 sebelum Masehi, mati 370 sebelum Masehi. Itu nek nggak salah, ceken itu ya. Ya itu Hippocrates. Nah, itu sebelum Masehi, bahwa dia itu sudah berpikir bahwa kalau ada orang sakit itu yang nggak beres itu tubuhnya, ada sesuatu yang nggak beres pada tubuhnya, itu adalah Hippocrates yang mencetuskan gitu ya. Tetapi meskipun dia itu melepaskan keyakinan kepada tahayul, dia membuat tahayul baru gitu ya. Meskipun tahayul baru itu dia ngarang mengenai misalnya salah satunya adalah
apa namanya, salah satunya itu adalah waduh, ada Mbak Ida Amal itu. Itu Mbak Ida Amal itu, Mbak Ida istri Mbak Ida itu istrinya Pak Amal Al-Ghazali gitu ya. Al-Ghazali gitu ya. Ngarang. Salah ya. Masa Al-Ghazali. Al-Ghazali. Nah, gitu ya. Nah, Hippocrates itu dia membuat ya sebetulnya ya, tapi ngarangnya itu bukan berdasarkan karena takayul, enggak itu ya, tapi Al-Ghazali sampai Al-Ghazali itu Hippocrates itu ya, Hippocrates itu menyatakan bahwa kesehatan manusia itu kesehatan manusia itu didasarkan atas ini keseimbangan 4 cairan itu ya, 4 cairan itu ada yang namanya ini adalah sistem humor gitu ya, sistem humor. Jadi humor itu cairan gitu ya. Oh mas, kowe ndak main Mbak Ida, kowe ndak main Twitter, jadi tidak ada pemuda idaman itu yang ngaku-ngaku langsing itu, padahal langsung gitu ya itu. Nah, ini yang namanya Hippocrates. Hippocrates sendiri pertama kali yang orang yang mencetuskan sistem humor. Humor itu dalam tubuh kita ada 4 humor, ada 4 cairan itu. 4 cairan. Cairan apa saja? Cairan warna merah, cairan warna kuning, terus cairan keputih-putihan gitu ya. Warnanya putih dan cairan hitam. Itu yang mencetuskan adalah Hippocrates itu. Hippocrates sistem humor itu. Dipertegas lagi oleh Galenus itu. Galenius ya, Galen itu ya. Galen itu terbawa sampai lama itu. Nah, ya. Galen itu apa namanya? Keyakinan terhadap sistem humor itu dipegang lama. Yang pertama dicetuskan oleh Hippocrates, kemudian dipertegas, pakai teori macam-macam, itu oleh namanya Galenus ya, orang dari Pergamon gitu ya, Pergamon. Ya, Galenus. Kalau Galenus itu lahir tahun 129, mati tahun 199 Masehi gitu ya. Itu Masehi kalau Galen gitu ya. Ini di zaman Kekaisaran Romawi dia itu hidup. Dia lahir, nggak salah yo, 129, mati 199 itu. Jadi umurnya itu 70 tahun orang ini mati ya. Nah, Galen ini menjelaskan yang namanya dia mengatakan kalau penyakit ini gangguannya adalah pada pada darah cairan yang berwarna merah gitu. Kalau misalnya tumor gitu itu cairan hitamnya ada masuk ke dalam benjolan itu Galen itu. Jadi yang disebut cairan merah itu namanya sanguin gitu ya. Sanguin itu merah gitu. Terus cairan yang kuning itu cairan kuning itu cairan empedu itu disebut kole itu ya. Itu ada lagi yang cairan yang hitam itu. Cairan hitam. Nah, terus yang putih itu plekmon itu. Plekmon itu putih itu. Kayak itu loh, umbel itu loh. Umbel itu plekmon itu. Terus kemudian ada yang namanya, nah ini juga yang kemudian sampai sekarang itu kan kamu tahu ada sifatnya manusia itu, tahu nggak? Itu sanguin. Ini siapa lagi? Kolerik gitu. Ya, itu berdasarkan sebetulnya berdasarkan ini karena ada 4 cairan ini loh itu ya. Sanguin, kolerik, plekmatis itu ya. Itu kan oleh itu yang mulia para motivator itu. Ini ya itu sejak zaman sebelum Masehi itu sudah ada gitu ya. Sudah ada. Gara-gara siapa? Ya gara-gara
Gara-gara siapa namanya? Hippocrates dan Gal ini, kenapa? Kenapa kok kita itu akhirnya berpegang, Pak? Akhirnya, siapa yang akhirnya membongkar kegoblokan kita? Loh, itu dipegang lama itu ya. Dipegang lama itu ya, sistem humor itu. Bahkan ada seorang itu ya, ada ya, apa, yang ngarang cairannya enggak bener gitu. Ini kenapa akhirnya cairannya itu enggak bener gitu ya? Cairannya itu enggak bener. Gini, eh, tahun 100 pada saat tahun 1533 gitu ya. Tahun 1533 itu abad ke-16, bayangin itu. Itu 16 abad itu ya. Yang namanya sistem humor itu dipegang oleh manusia gitu. Dokter-dokter seluruh dunia itu berpegang pada itu. Tidak terkecuali bapak kedokteran dunia yang namanya Ibnu Sina. Ini juga ikut kegoblokan ini gitu ya. Jadi Ibnu Sina itu juga berpegang pada bahwa tubuh kita itu dikendalikan oleh 4 cairan. Hitam, merah, kuning, dan putih tadi gitu ya. Nah, itu jadi apa? Ya memang yang namanya, ya memang sih siapa namanya Ibnu Sina juga keren gitu ya. Tapi ya tetap aja ikut kegoblokan itu karena dia yang ngikuti keyakinan apa namanya, dan dia tidak menemukan sesuatu yang aneh dengan logika pendahulunya itu. Nah, masalahnya baru terungkap 16 abad ya. 1533 di Brussel itu ya, di Brussel itu ada seorang mahasiswa mahasiswa yang bernama Andreas Vesalius itu ya. 1533 itu, tahun 1533. Mahasiswa Vesalius ini. Dia datang dari mana? Dari Brussel, dia datang ke Universitas Paris itu. Paris itu ya, Paris. Universitas di Paris ya, ke sekolah Paris itu ya. Yang sekarang yang namanya apa namanya? Kalau sekarang itu namanya Sorbonne itu ya. Sing biasa ya, aku ngopi nang sebelah itu ya itu. Sorbonne itu. Nah, Vesalius ini sebetulnya Vesalius itu pendukung Galen gitu. Pendukung Galen dan Hippocrates itu ya. Nah, sebetulnya Vesalius ini kedatang ke Paris itu pengen belajar anatomi gitu. Ya, pengen belajar anatomi gitu. Nah, tapi apa namanya? Dia datang ke Paris tapi ternyata mereka itu kalau belajar anatomi cuma diedel-edel untuk ya. Cuma diedel-edel gitu. Terus kemudian habis gitu setelah diedel-edel terus kemudian dia ya sudah gitu aja disebutkan ini otot perut itu otot perut, habis itu digeledak gitu ya. Nah, Vesalius ini terus kemudian dia mencoba menggambar sendiri anatomi gitu ya, yang anatomi gitu. Nah, Vesalius itu sebetulnya bapak anatomi gitu ya. Dia mencari orang-orang yang mati di tiang gantungan, gitu ya. Terus kemudian dibuka kulitnya, terus kemudian digambar ototnya, gitu ya. Mulai digambar pembuluh darahnya, gitu. Dan dia menunjukkan kepada dokter-dokter. Wah, dokter-dokter itu seneng lihat itu Vesalius itu ya. Vesalius ini mendukung banget terhadap teori-teorinya Galen dan Hippocrates, ya termasuk teorinya teorinya si Ibnu Sina itu. Ibnu Sina ini bapak kedokteran, dia bahwa Ibnu Sina itu ide-idenya itu adalah ide kedokteran modern. Iya benar, itu betul itu. Tapi dia juga mengimani keyakinan gitu. Karena dia tidak bisa menemukan bukti atas keyakinan. Jadi dia tidak menemukan bukti yang apakah Ibnu Sina nggak belajar anatomi? Ya belajar gitu. Tapi anatominya yang ngikuti anatomi lama. Mungkin ya barangkali juga gitu ya. Barangkali juga di zamannya Ibnu Sina bedah mayat itu tabu gitu ya, nggak boleh ya, mayat-mayat dihormati gitu. Nah,
Vesalius di Paris waktu itu menemukan ya banyak mayat-mayat bergelimpangan karena digantung gitu ya. Ya kayak karena digantung gitu. Karena digantung mayat-mayat yang digantung itu dibedah sama dia gitu ya. Ya, dibedah itu terus gambarin satu persatu gitu. Nah, ya akhirnya dia menemukan gambar yang oh ini loh otot tricep itu. Otot apa namanya terus kemudian rectus abdominis gitu. Ya, dibuat sama Vesalius. Bahkan Vesalius itu menggambar pembuluh darah gitu. Sebetulnya Vesalius itu punya ambisi ya, untuk ambisi itu ya. Ibnu Sina melakukan operasi sesar, enggak lah, itu masih jauh itu ya, enggak itu. Enggak itu, oh, pembuluh darah aja belum paham oh, itu ya. Operasi sesar itu barusan gitu ya. Wah, itu operasi sesar bukanlah Ibnu Sina itu. Ya itu isu bahwa Ibnu Sina pernah mengeluarkan bayi itu iya, tapi operasi sesar itu tidak hanya sekedar operasi mengeluarkan bayi dari apa namanya uterus yang robek gitu, bukan gitu ya. Ini ya, sekarang balik lagi itu. Nah, si yang namanya Vesalius itu sebetulnya dia punya ambisi gitu ya. Dia punya ambisi untuk uh, mendukung teorinya Galen dan Hippocrates itu ya. Dia mendukung jadi dia membuat apa ini. Nah, dalam proses pendukungan itu dia itu mendapatkan sesuatu yang diyakini oleh pendahulu-pendahulunya itu ternyata tidak ada gitu. Apa yang tidak ada? Cairan hitam itu. Ya, cairan hitam itu enggak ada. Dia menemukan cairan merah. Oke, yang namanya darah. Dia menemukan itu gitu. Terus yang disebut cairan-cairan kuning, dia menemukan yang namanya cairan empedu. Ini kuning ini itu ya. Itu ya cocokologi juga sih sebetulnya gitu ya. Terus kemudian plekmon atau umbel ya, lendir itu. Dalam tubuh itu ada yang namanya lendir itu adalah namanya pembuluh limfe itu. Ada itu. Tapi Vesalius tidak menemukan cairan hitam itu. Tidak nemu itu. Ya, meskipun dia itu tidak membantah gitu ya. Tidak membantah yang namanya, tidak pernah membantah istilahnya, wah ternyata Galen salah, itu Hippocrates salah itu. Enggak juga gitu ya. Enggak itu. Tapi akhirnya dia mengubur proyeknya untuk mendukung Galen dan Hippocrates itu. Karena dia tidak melihat itu. Nah, belakangan usut punya usut gitu ya. Yang disebut cairan hitam itu adalah darah yang keluar dari pembuluh darah. Itu akan menghitam itu. Ya, itu. Itu yang apa namanya? Itu yang jadi awal dari yang namanya awal dari orang itu mengetahui ada pembuluh darah gitu ya. Awal dari pembuluh darah. 100 tahun kemudian baru yang namanya William Harvey itu menemukan aliran atau sirkulasi darah. Darah itu dipompa gitu ya, dipompa dari jantung gitu. Nah, jadi sebetulnya bahwa keyakinan bahwa tubuh kita itu dikendalikan oleh keseimbangan 4 humor itu jelas salah gitu. Jelas salah karena dia tidak ada, cairan hitam itu tidak ada. Cairan hitam itu ya cairan merah itu gitu ya. Ya tapi itu cocokologi karena ya sebetulnya Galen dan Hippocrates juga tidak mengatakan yang merah itu darah gitu, ya enggak gitu ya. Dan akhirnya pada abad ke-17 baru ditemukan sistem peredaran darah. Nah, itu benar itu bekam itu. Bekam itu mengeluarkan cairan hitam itu benar gitu. Karena dibekam cairannya jadi hitam. Lah cairan hitam itu enggak ada. Cairan hitam dan merah itu ya sama ya darah itu gitu. Itu ya itu. Nah, itu tapi ya memang ya Pak, ya wajar sih karena mereka itu tidak
Itu pengetahuan awal. Cuman sekali lagi itu didasarkan keyakinan. Yang mencetuskan siapa? Hipokrates. Galen sama yang namanya Ibnu Sina ini ngekor gitu. Meskipun ya dengan penjelasan-penjelasan ilmiah gitu ya. Ini nggak apa-apa gitu ya. Itu adalah mereka-mereka itu sangat berjasa gitu. Sangat berjasa akan dunia kedokteran gitu. Nggak apa-apa gitu. Ya tapi kita ya kalau memang salah ya kita bilang salah, mereka salah gitu ya. Loh, saya tidak ya bukan lantas saya tidak menghormati Hipokrates atau Ibnu Sina, enggak gitu. Itu adalah pendahulu-pendahulu. Tapi kalau mengatakan mereka hebat, ya hebat, tapi banyak yang salah pengetahuannya. Kenapa? Ya mereka belum tahu aja gitu ya. Enggak ada gitu ya. Jadi itu yang apa? Itu yang perlu diluruskan. Bahwa Ibnu Sina hebat, iya. Ibnu Sina pinter. Gitu. Zamannya tidak ada tandingannya. Menteri Kesehatan pinter gitu ya. Tapi banyak yang Ibnu Sina belum tahu. Ibnu Sina itu belum tahu peredaran darah. Gitu. Belum tahu. Gitu. Belum tahu. Gitu. Karena apa namanya? Kalau kemudian sirkulasi darah yang menemukan siapa? Yang menemukan William Harvey gitu. Atas apa? Atas gambar-gambar yang dibuat oleh Vesalius gitu. Sebelumnya itu tidak nemu itu pembuluh darah, tidak kenal. Jadi bagi orang-orang itu darah itu seperti ya apa namanya tumpah di dalam kapas itu. Tubuh kita kapas terus ada pembuluh ada darah di situ. Jadi nggak ngerti ada selang-selang yang menghubungkan dari jantung ke seluruh tubuh itu tidak ada gitu. Nah, bayangin aja ya kesulitannya waktu itu bagaimana orang itu mau mengobati orang sakit gitu. Ya susah itu kenapa ya sistem peredaran darahnya nggak paham itu ya hambatannya apa ya keyakinan sih memang keyakinan itu susah dihilangin gitu keyakinan itu susah dihilangkan ya nggak apa-apa tapi pelan-pelan tapi pasti gitu ya akhirnya yang namanya kedokteran itu lepas dari yang namanya keyakinan gitu kedokteran itu ya nah, bahkan kedokteran saat ini itu harus berdasarkan bukti gitu ya bukti atau evidence base gitu evidence base jadi kalau misalkan obat ini mujarab enggak mujarab buktinya apa ini loh penelitiannya dari sini sekian persen orang sembuh sekian bukan langsat ini obat ini insya Allah akan membuat kamu sembuh lah. Itu kan keyakinan namanya gitu ya. Itu keyakinan. Misalkan obat itu. Misalkan sekarang obat paracetamol. Paracetamol bahan aktifnya apa gitu ya. Dosisnya berapa. Itu sudah berdasarkan bukti evidence base ya. Paracetamol. Kerjanya di mana paracetamol? Kerjanya bagaimana? Paracetamol itu ngeblok supaya asam arachidonat itu tidak memproduksi 4 derivatnya. 4 derivatnya itu apa aja? Apa namanya? Siklooksigenase 1, siklooksigenase 2, serotonin, albumin diblok gitu ya. Begitu diblok dia nggak radang, nggak panas gitu. Dosisnya berapa? 30 sampai 50 mg per kilogram berat badan per hari gitu. Diberikan berapa kali? 3 sampai 5 kali. Loh, itu berdasarkan bukti gitu ya. Itu berdasarkan bukti bukan keyakinan gitu, bukan kabar gembira, kulit manggis sekarang ada ekstraknya itu. Loh, kerjanya gimana? Insya Allah loh, kok insya Allah gitu. Ini bukan berdasarkan bukti gitu. Nah, kedokteran ini ratusan tahun, ribuan tahun itu berdasarkan keyakinan gitu. Hanya saja 100 tahun terakhir 1 abad ini berdasarkan bukti gitu ya. Jadi termasuk darah tadi. Jadi bagaimana yang namanya darah itu akhirnya dipelajari gitu ya dipelajari, terus kemudian pelan-pelan orang akhirnya tahu, oh darah itu begini toh. Ternyata cairan yang ada dalam tubuh, yang kuning dan merah itu terpisah dan nggak ada hubungannya gitu. Dan tidak ada yang namanya keseimbangan antara misalnya cairan empedu dan cairan apa namanya cairan merah. Gini loh ya, bahwa oh ternyata ada cairan kuning gitu. Itu karena yang namanya Vesalius itu mengiyain aja, mau itu mencari. Padahal itu tidak ada hubungannya itu ya. Tidak ada. Kita itu keseimbangan antara cairan empedu dan darah. Nggak ada. Cairan empedu cuma saupli gitu ya. Tugasnya cairan empedu sangat berbeda dengan tugasnya darah gitu. Fungsinya cairan empedu sangat berbeda dengan fungsi
ya, sangat jauh fungsinya dengan darah itu. Jadi tidak ada sistem humor itu 100% salah itu. Tetapi itu dipegang ribuan tahun. Jadi yang namanya aku puntur, aku pressure, bekam, itu semua didasarkan atas sistem humor tadi itu. Lah setelah sistem humor itu enggak ada, lah ya semua itu enggak ada manfaatnya sih sebetulnya. Orang dasarnya salah kok itu ya itu darah. Nah, sejak dulu meskipun pemahaman tentang darah itu salah, bahwa kalau ada seseorang sakit itu darahnya yang bermasalah, itu adalah keyakinan dulu, tapi tidak semuanya salah gitu ya, bahwa darah itu kalau diperiksa itu bisa memberikan petunjuk sakitnya itu apa gitu loh ya. Itu jadi kemudian orang itu akhirnya tahu, misalkan ada yang namanya kadar hemoglobin yang normal berapa. Kalau hemoglobinnya rendah itu kira-kira kenapa gitu. Itu adalah petunjuk itu, dan itu pengetahuan itu ditumpuk ratusan tahun gitu ya, ratusan tahun sampai akhirnya kita sekarang misalnya kalau kita lihat itu ya darah gitu. Kadar gulanya berapa gitu. Nah, itu pengetahuan sejak lama, bahwa yang namanya ternyata dalam tubuh kita itu perlu yang namanya glukosa gitu. Nah, glukosa dalam tubuh kita itu kurang gitu. Kalau misalnya kadar glukosa dalam darah kita itu kurang dari 60 misalnya, atau kurang lagi 80, itu indikasi bahwa tubuh kita kekurangan glukosa. Itu indikator gitu ya. Jadi bahan-bahan yang ada dalam darah itu akhirnya bisa mengarahkan dokter untuk mendiagnosa gitu ya. Mendiagnosa. Itu adalah itu. Tapi apakah ada penyakit-penyakit yang mengenai darahnya itu sendiri? Artinya emang penyakitnya penyakit darah? Ya ada, contohnya hemofili gitu ya, darahnya nggak bisa beku gitu ya. Itu salah satu contohnya gitu. Lah, misalkan anemia itu kan penyakit karena darah. Iya, anemia itu misalnya, anemia itu adalah menggambarkan yang namanya anemia itu kadar hemoglobin yang rendah. Itu anemi gitu ya. Tapi anemia apakah pasti darahnya? Ya belum tentu gitu ya. Kamu cacingan misalnya ya. Itu bisa anemia gitu ya. Anemia itu bisa karena cacingan gitu. Karena misalkan karena TBC, bisa nggak? Nggak bisa gitu. Nah, tapi ya karena pengetahuan selama ribuan tahun, termasuk pengetahuannya tentang Hippocrates, ya tidak semua yang dikatakan Hippocrates itu salah. Sistem humor itu sudah terbukti salah gitu ya. Sistem humor 4 cairan itu sudah terbukti salah gitu ya. Itu sudah terbukti salah gitu ya. Yang baru ya tidak berpegang pada sistem humor tadi. Ya darah itu fungsinya ada untuk apa ya, untuk mengedarkan makanan ke seluruh tubuh gitu ya. Yang lain-lain beda lagi. Misalkan tadi yang cairan kuning itu empedu untuk pencernaan gitu ya, untuk pencernaan gitu. Itu tadi itu sejarah ya. Sejarahnya panjang kan. Memang kalau kita ngomong sejarah darah, bagaimana darah itu akhirnya dipakai sebagai cara bagaimana dokter itu mengetahui sebuah penyakit, itu panjang ceritanya. Tapi ya tidak semua penyakit bisa dilihat dari darah. Enggak itu. Penyakit gila nggak bisa itu. Orang gila itu kamu periksa darahnya ya normal itu. Oh ini gila ini, darahnya normal. Enggak ada itu ya. Padahal kalau menurut teori humor, gendeng pun itu karena ini tadi ketidakseimbangan 4 cairan itu teori humor. Nah sekarang misalkan orang itu gila gitu, diperiksa darahnya ya nggak apa-apa darahnya gitu itu ya. Jadi tidak semua penyakit itu bisa dideteksi atau dicari petunjuknya dari kadar yang ada dalam darah, tidak semua. Tapi misalkan infeksi gitu bisa, tapi infeksi apa? Ya nggak tahu gitu ya. Tapi misalkan gini,
ini apa namanya kadar leukositnya atau kadar darah putihnya ini tinggi banget. Ini menandakan kemungkinan ada infeksi loh gitu. Itu ya. Wes, apalagi wes itu pendahuluannya pertanyaanmu titik wes apa namanya? Sak setengah jam luwe. Ayo apa kan gak krungu Suaramu hilang Halo Wim. Eh? Itu tadi ada yang nanya kalau golongan darah itu ditemukan oleh yang namanya Karl Landsteiner itu tahun 1900 lo bayangin aja itu. Baru tahun 1900 kita tahu ada yang golongan darah 0 A, AB itu ya. Itu A, B, AB itu baru tahun 1900. Bayangin aja. Ratusan tahun kita nggak kenal yang namanya. Nah, wis Wim, ono krusek-kruseke Wim. Ayo. Ono krusek-kruseke. Tes. Wis iku. Kon tak pikir moro. Wah, tadi bisu kon tak pikir. Hari ini bisu. Tunawicara itu. Biasanya ngono, Dok. Iki iginer tuh error, Dok. Wis tak unmute isih mute, tinggal Anjen. Ini Dok, aku nemu tulisan. Sing mbok mut apa iki mau? Mut. Kok wis mut. Tak mut gelasnya gitu, beda. Nah, ini Dok, aku nemu tulisan, Dok. Nemu tulisan. Ya kan kenapa kok judulnya minum darah itu karena ada tulisan di BBC. Itu ya ada yang cerita dia ada suatu komunitas itu memang suka minum darah orang lain. Oke, ya. Nah, itu pertanyaannya adalah ketika kita minum darah itu mungkin darahnya kan anggap aja darah yang normal lah, enggak darah yang berpenyakit. Itu ada efeknya enggak, Dok, bagi kita? Ya, no, Mem. Warek. Kon ngombe darah. Apa warek? Warek iya. Warek. Ya begitu. Loh ya kenyang kamu makan didi apa saren ya? Warek kon ya apa sih? Cuman gini loh ya. Emang geblek orang-orang ini ya. Tapi gini loh, darah misalkan. Darah itu kalau kita telan itu darah itu kalau ditelan itu berbahaya enggak? Lah ya berbahaya kalau infeksi, kalau apa namanya? Ya sama dengan daging gitu ya. Daging itu kalau dia itu misalkan terinfeksi atau mengandung cacing itu ya. Antraks. Cacing pita misalnya, itu ya berbahaya bagi kita gitu. Cacing pita itu ya bukan hanya babi, sapi itu cacing pitanya lebih berbahaya gitu. Sapi itu Taenia saginata, bahkan yang namanya wedus itu cacing pitanya itu paling bahaya, itu cacing pita wedus yang namanya Diphyllobothrium latum itu paling bahaya gitu. Jadi ya kamu makan wedus itu sama makan babi, kalau urusan cacing pita ya sama gitu ya. Sama. Sekarang kita sekarang kembali ke darah gitu. Kalau darah itu terus kemudian kamu jadikan didih atau marus atau saren gitu ya. Dimakan. Ya enggak apa-apa gitu ya. Menurut kesehatan lo ya, ojo takon menurut primbon gitu ya. Menurut primbon, ono primbon sing melarang gitu ya. Primbon. Dilarang. Tapi ya itu ya itu. Gila nih bentuk cacing pitanya yang paling gila nih memang Diphyllobothrium latum, cacing pitanya wedus itu. Itu paling gila nih lah itu ya. Itu gila nih banget itu. Dan Diphyllobothrium latum atau apa namanya cacing pita yang ada dalam kambing itu paling mematikan itu, paling mematikan. Nah, kita kembali ke yang namanya darah tadi itu. Minum Darah. Sebetulnya minum darah itu ya
Sehat apa enggak? Ya tidak menyehatkan. Bahaya enggak? Ya enggak bahaya juga. Jadi ya sebetulnya minum darah itu ya darah itu pada dasarnya darah itu steril itu. Steril itu. Kalau kamu menemukan ada bakteri dalam darah berarti orang itu terinfeksi gitu ya. Sama dengan air kencing gitu. Ya, sama dengan air kencing. Air kencing itu steril itu. Kalau kamu menemukan satu aja bakteri itu, berarti di situ ada ada apa namanya? Ada infeksi gitu. Berarti air kencing boleh diminum loh ya. Air kencing itu pada dasarnya itu adalah racun yang tidak Pembuangan. pembuangan loh, malah ombe loh, gendeng apa gitu ya. Tapi kalau misalnya darah dimakan menimbulkan penyakit enggak? Sepanjang darahnya itu tidak terinfeksi, lah ya enggak apa-apa itu. Enggak apa-apa itu. Kamu pada dasarnya kalau kamu makan liver atau hati ayam itu, kamu Hati. lu itu di dalam banyak darahnya itu. Lu itu gitu kamu ya, misalkan kamu itu misalkan ini ya, ini apa hatinya ayam itu. Lu, di dalam hatinya ayam itu kan banyak darahnya. Itu kan kamu nggak bisa ngusir darahnya keluar. Woi, gede, betua, woi, itu nggak bisa gitu ya itu. Jadi pada dasarnya kalau kamu makan hati ayam itu, lah kamu ya makan darah ayam. Kalau kamu makan limpone apa, limpone apa jenenge, limpone wedhus apa, limpanya sapi. Lah kamu makan sapi juga gitu ya itu. Ya darah kan haram lah, iya di kitab suci memang disebutkan haram gitu. Tapi kan aku nggak berpegang pada kitab suci, aku berpegang pada kesehatan gitu ya. Kesehatan, oke. Ya itu, jadi ya terserah gitu. Pernah nggak makan darah? Ya sering aku gitu, enak soalnya cidil gitu, nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Tapi gitu dok, ya, jadi, paling enak di ya pertanyaan sih, paling enak darah mana dok? Darah apa dok paling enak? apa? Paling enak darah apa? Paling enak. Gini Wim, aku itu cuma nyoba-nyoba dok ya, nyoba-nyoba gitu ya. Karena bener karena awalnya coba-coba, terus ketagihan. Alergi gitu, alergi aku ini, alergi. Jadi didehnya ayam jelas alergi. Didehnya sapi tuh aku pernah nggak alergi gitu. Tapi akhir-akhir ini gatel juga gitu ya. Akhir-akhir itu Cep. Tapi kalau perkara enak-enakan gitu. Menurutku ya. Yang paling enak memang sarenya sapi sih gitu ya. Di antara sekian banyak itu sarenya sapi. Paling enak itu ya. Paling enak. Menurutku loh ya, menurutmu ya. Iya. Gitu ya. Menurutku. Tester. Yang namanya enak itu kan relatif subjektif. Nah, kembali lagi kalau darah misalnya darah masih seger gitu. Lah apa bedanya darah seger sama darah beku? Gak ada bedanya gitu. Nggak ada bedanya. Hanya saja ritual itu ya. Ritual hati aku juga alergi ya, Mbak, itu nggak bisa itu. Itu karena purinnya tinggi ya. Darah Mas Kowe arek iki gendeng arek iki dikon jajal darah Kowe. Arek iki gendeng wem itu bekti 29. Ngene arek itu. Oh, ngene to. Ngawur arek iku ngene. Nah, sekarang gini ya, kalau misalnya balik lagi ya, kita darah. Kalau darah apa pertanyaanmu mau, Wim? Darah segar dengan darah mateng enak mana? Loh, ya tergantung suka-suka apa gitu. Tapi gini loh, pada dasarnya orang-orang yang pada dasarnya semua itu ya, semua ada kebiasaan meminum darah gitu. Itu enggak darahnya semua diminum, tapi sedikit itu, sedikit aja supaya orang itu mau habis membunuh, misalnya membunuh musuhnya itu ya, membunuh musuhnya itu darahnya disedot dikit dalam rangka apa? Supaya dia tidak dihantui oleh orang itu gitu. Jadi ritual misalkan apa namanya orang Indian gitu ya, orang Indian tertentu, tidak semua Indian itu ya, orang Indian tertentu kalau dia terus kemudian harus memakan atau meminum darahnya itu
dalam rangka itu mereka punya keyakinan kalau dia sudah meminum darahnya itu, dia tidak dihantui oleh arwahnya si orang yang mati ngejar-ngejar atau penasaran gitu, enggak gitu. Tapi ya mereka tidak tidak terus minum akeh itu, sak liter di ngombe kabeh kok ngombe bir ya enggak gitu. Enggak, sedikit aja pokoknya sebagai sebagai ya syarat. Gitu, syarat. Ya itu. Klenik iyalah, klenik semua itu yang pokoknya yang enggak ada itu ya klenik, semua hantu dan kebalikan hantu ya sama kleniknya gitu. Oke. Tapi Dok, kalau kita melihat sejarah awal manusia, itu kan katanya manusia kan makannya sumsum tulang belakang hewan kan? Sumsum bukan sumsum tulang belakang, sumsum. Sumsum. Nah, apakah pernah Dok, manusia juga mengkonsumsi darah hewan? Kalau belum pernah ya? Enggak lah, gini loh. Kenapa kok dalam waktu rentang jutaan tahun manusia itu hanya bisa mengkonsumsi sumsumnya itu? Karena ya binatang-binatang besar itu nggak bisa dikejar oleh manusia sebelum manusia itu bisa punya anak panah, punya lembing gitu. Senjata. Ya nggak bisa. Kamu coba aja manusia zaman dulu dia nggak punya panah, nggak punya lembing, terus misalnya ngejar kambing, banteran kambing larinya kok gitu. Gimana dapatnya? Nggak bisa gitu. Mau ngejar kijang, yuk nggak bisa gitu. Kijang itu adalah mangsa dari binatang-binatang lain, misalnya harimau atau singa gitu. Nah, setelah dimakan harimau, ditinggal oleh harimau, mereka itu diroyok oleh pemakan bangkai yang lain, siapa misalnya hyena gitu. Manusia itu deket-deket hyena, ya cantik ya wedi gitu ya itu. Ya, setelah tinggal sisa-sisanya itu ya, barulah ya baru terus manusia itu leles golek itu balungnya diduduk-duduk pecah loh, ada itu ya. Akhirnya selama jutaan, hampir ratusan ribu tahun manusia itu hanya mengkonsumsi sumsum binatang-binatang besar itu hanya sumsumnya yang dikonsumsi. Nah, tapi manusia mengkonsumsi sumsum binatang itu membuat otaknya lebih berkembang gitu. Di samping makan seafood kerang gitu. Berkembang gitu, makin cerdas gitu ya, makin inovatif, mereka membuatlah anak panah baru itu. Manusia itu dari kalau di dalam rantai makanan itu dia kelas mediocre, akhirnya itu dia pemuncak rantai makanan. Wah, ada yang nggak dimakan manusia, semua dimakan, mulai binatang, tumbuhan, jamur, bakteri dimakan semua sama manusia itu. Setelah manusia mempunyai alat untuk itu gitu. Dan tapi otak kita berkembang di awal itu karena sumsum tadi itu. Jadi dari semua lemak binatang yang paling aman atau paling sehat untuk kita sampai saat ini adalah sumsum alias sekengkel ya. Kamu makan sekengkel nggak apa-apa itu. Meskipun mentah Dok ya? Lu nggak apa-apa mentah, nggak asal nggak infeksi aja itu ya itu. Oke Dok. Terus ini Dok, ada lagi juga pengobatan PRP Dok. Apa itu? Gimana? PRP. Apa PRP? Apa tuh? PRP itu singkatannya platelet rich plasma. Platelet rich plasma. Jadi itu ada namanya sama dengan PRC gitu. Jadi itu platelet itu apa? Platelet itu adalah trombosit itu. Misalnya orang yang demam berdarah gitu. Trombositnya rendah. Nah, itu diberi PRC tadi itu, PRP, platelet rich itu diberikan supaya apa? Supaya trombositnya naik gitu. Naik. Kalau trombositnya turun gitu, ya diberi trombosit gitu. Itu namanya transfusi. Kalau ada yang namanya transfusi whole blood, darah dimasukkan itu ya. Darah dimasukkan gitu. Sumsum itu kolesterol, iya, tapi tidak semua kolesterol itu tidak boleh dimakan, gitu, tidak apa-apa, gitu ya. Lagian itu loh, makan sumsum itu paling banyak berapa sih? Beda dengan makan sate.
Makan saat itu bisa bertusuk-tusuk Iya. gitu ya. Sungsum itu loh paling beberapa gitu. Karena sulit kita mendapatkan sungsum itu. Coba Mbak Ida itu pergi ke mana? Ke pasar swalayan atau supermarket. Yang jual sungsum itu paling ya kalau di Indonesia itu Rans Market gitu. Di Hero nggak ada. Itu nggak ada, susah itu. Dan jumlahnya sungsum binatang itu sedikit banget dibandingkan dengan lemaknya itu, lemak yang itu. Jadi kita makan sungsum itu, coba aja misalkan ke warung steak yang menjual sungsum itu. Ikut titik banget 2 sendok entek gitu itu. Enggak apa-apa ya. Sedot habis. Iya, entek gitu itu. Enggak apa-apa itu. Kan kita itu bisa terkontrol kok kalau kita makan itu. Wis balik ke pertanyaannya Kowim. Ya yang PRP. PRP itu adalah jenis dari yang namanya transfusi. Transfusi itu ada yang namanya transfusi whole blood gitu ya. Whole blood gitu ya. Itu hanya pembuluh darahnya semua dikasihkan gitu. Ada yang namanya PRC tadi. PRC itu hanya diambil sel darah merahnya saja ya. Setelah dimasukkan. Supaya apa? Supaya hemoglobinnya cepat naik. Yang punya kamu tadi PRP itu platelet rich itu trombositnya tinggi untuk menaikkan trombosit gitu. Jadi sekarang itu yang namanya transfusi itu tidak lantas semua darah dimasukkan, ya diinfuskan itu. Kalau ada yang perlu sedikit-sedikit ya itu aja yang diberikan gitu. Yes. Oke. Tapi kan di artikel ini Dok, PRP itu masuknya ke terapi ya Dok? Benar ya? Lah ya terapi yang namanya transfusi itu ya terapi juga. Misalnya yang namanya orang anemia, terapinya apa? Terapinya ya transfusi darah. Ngono lho ya. Itu namanya terapi. Gini loh, yang namanya terapi itu tindakan untuk mengatasi sebuah kesakitan. Itu namanya terapi gitu. Sama aja. Terapi dengan meditasi gitu misalnya. Sing mbok terapi penyakit apa gitu. Misalnya ini kita meditasi terapi opo gitu. Yang diterapi itu apanya gitu. Jadi yang namanya terapi itu adalah mengobati sakit gitu ya. Misalkan hipnoterapi itu, terapi dengan hipnotis. Lu penyakit opo sih mbok tambah niku lho opo gitu ya. Jadi yang namanya terapi itu adalah untuk mengatasi sebuah gangguan atau penyakit. Ya misalkan PRP tadi itu ya, PRP. Terapi untuk apa? Untuk trombositopeni pada saat trombositnya itu rendah dikasih PRP tadi gitu. Hemoglobinnya rendah, HB-nya rendah dikasih PRC supaya apa? Supaya hemoglobinnya naik. Ngono ya. Oke Dok. Terus ini Dok, kan ada juga namanya kanker darah Dok. Oh ya, itu kanker darah ya. Itu udah ada pengobatannya Dok? Ya ada banyak sekarang. Terutama di Semarang. Di Semarang itu ada seorang ahli kanker darah untuk anak juga itu tuh bagus di Semarang itu ya. Banyak yang selamat itu yang namanya leukemia itu ya. Leukemia itu jenisnya banyak yang namanya akut limfoblastik leukemia, ada kronik limfoblastik leukemia, ada yang akut myelositik leukemia, ada yang namanya akut myeloblastik, banyak lah bentuknya leukemia itu ya. Jadi yang namanya kanker darah itu tidak hanya satu, sekali lagi ya gitu ya. Jadi kanker itu banyak, misalnya kanker otak itu ya banyak. Masing-masing kanker itu juga pengobatannya berbeda-beda. Misalnya itu di Semarang itu ada namanya Profesor Sumantri itu ya. Profesor Sumantri itu dia memang dia bagus dia ya. Di Jogja misalkan Profesor Sutaryo itu ya. Profesor Taryo itu dia juga ahli hematologi anak itu, ahli kanker pada anak-anak gitu. Jadi apakah sudah ada obatnya? Sudah obatnya, sudah ada itu. Jadi kalau kita sakit itu ya ke dokter, jangan ke tukang tambal ban yo.
Dikit nitrogen, Nang. Disuntik nitrogen, Dok. Oke. Oke, ini ada yang tanya, Dok. Pertanyaan nih. Aduh. Ada yang tanya soal dokter di Bali, Dok. Nih. Psikiater terbaik di Bali siapa, Dok? Ada yang tanya. Yo gak kenal, di sana banyak itu. Mungkin dia tanya rekomendasi, Dok. Mungkin Itu loh, bisa. Profesor Sumantri memang masih sugeng ya. Coba cari sendiri itu. Masih ada apa enggak? Lah memangnya saya itu dukcapil apa tahu Profesor Sumantri udah meninggal apa enggak itu. Lah perasamu aku dukcapil.